Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mengawali dengan mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022. Kiranya kasih Kristus bayi Natal ada di antara kita. Bapak mau saudara orang beriman, kita masing-masing pasti pernah diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Soal pilih pacar, pasti bapak dan mama bilang, ingat tuh, lihat dia pun bibit, bebet, bobot. Dia pun bibit itu harus bibit unggul. Bebet itu omong soal dari mana dia datang. Tapi kalau omong soal bobot, pasti omong soal berat badan. Kemungkinan besar kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, bukan hanya soal yang tadi, tetapi juga ada hal-hal lain di mana kita diperhadapkan untuk kemudian kita harus memilih antara yang baik dan sonde baik, antara yang harus dan yang tidak seharusnya, antara yang boleh dan sonde boleh. Ada banyak hal untuk kemudian kita harus mengambil keputusan dan memilih. Dan pilihan yang kita pilih akan menentukan kita atau membawa kita kepada hasil dan tujuan kita, Bapak Mama, Bapak Saudara. Terkadang bahwa pilihan kita akan sangat bertolak belakang dengan hati nurani dan keinginan kita. Beta mau yang itu, tapi dong bilang yang itu lebih baik. Beta suka yang begini, tapi dong bilang begitu yang lebih baik. Bahkan Bapak mau saudara orang beriman, mungkin saja ada keputusan-keputusan dalam menentukan pilihan yang sangat beresiko atau tentunya memiliki konsekuensi lain ke depan. Jangan sampai kau tong pilih habis baru kemudian menyesal. Coba itu waktu kau beta pilih yang ini, beta son akan sial begini. Kalau beta pakai yang ini, pasti sonde akan terjadi begini dan seterusnya. Masing-masing punya konsekuensi, tetapi kita tetap untuk harus memilih dengan berbagai-bagai alasan dalam diri kita masing-masing. Dan dengan memilih juga akan membawa kita kepada rasa aman, atau juga mungkin saja mencari titik aman. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu pagi ini berkenaan juga dengan peristiwa Natal. Kita kembali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, yang mengisahkan tentang orang-orang Majus dari timur. Kalau kotong omong orang Majus, anak sekolah minggu pasti paling hafal. Dia pun lagu sampai dia pun nama orang, walaupun dalam Injil Matius tidak tercatat nama orang. Hai orang Majus, dari manakah engkau? Dari sebelah timur, dan seterusnya. Kalau begitu ada lomba CCA, sebutkan nama orang-orang Majus. Anak sekolah minggu paling tahu. Padahal ini Injil Matius sudah cerita secara mendetail. Ini orang Majus dan pun nama siapa-siapa. Tetapi tentunya Bapak Bapak saudara sudah menjadi tradisi. Ketiga orang itu diantaranya Melkior, Baltasar dan juga Gasper. Di sini ada yang pakai nama Melkior. Kalau Melkior dong son mau panggil Mekisa, jangan Melkior. Kalau Baltasar juga terlalu pung tempo dulu lajang pakai Baltasar, panggil Asar, panggil Asar sah. Apalagi kalau Gasper. Gasper lain itu terdengar sonde enak.
Panggil apa ya? Gas koper. Mama majelis dong bilang per, jemaat bilang gas. Tidak tercatat secara mendetail. Tetapi tentunya bahwa cerita tentang orang Majus ini dikisahkan dengan begitu rupa. Mereka adalah orang-orang bijak dari timur. Mereka memiliki pengetahuan yang tentunya sangat hebat. Ilmu tentang perbintangan mereka sangat hebat. Karena itu Bapak Maba, saudara orang beriman, mereka sering disebut sebagai orang bijak. Kata firman Tuhan Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Suatu perjalanan dengan jarak tempuh yang teramat jauh. Dari timur ini mungkin saja ada di Babilonia. Ketika orang-orang Yahudi dibuang ke sana, perjalanan yang sangat jauh sampai ke Yerusalem. Dilanjutkan kata firman Tuhan dan bertanya-tanya di manakah dia seorang raja Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kita stop di situ. Mereka hebat ilmu perbintangan. Karena itu tentunya mereka bilang bahwa kami sudah lihat dia bintang di timur. Tetapi tentunya juga bahwa Alkitab mencatat bahwa ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Mereka bukan hanya ikut soal pengetahuan perbintangan, tetapi juga tentunya nubuatan para nabi. Bahwa anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi. Dan hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Sudah tentunya dinubuatkan jauh sebelumnya. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan karena itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ini merupakan berita yang sangat menggemparkan Yerusalem ketika itu. Membuat banyak orang terkejut. Bukan hanya banyak orang, tetapi Herodes yang memerintah sebagai raja ketika itu. Bapak Mama, kata firman Tuhan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Dia naskek, dia kaget, dia takjub. Kok beta masih memerintah, masuk ada yang mau datang, mau geser, dan seterusnya. Tentunya dengan perasaan yang penuh dengan ambisius. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka ada 3 hal yang muncul dalam diri Herodes ketika mendengar berita itu. Yang pertama, Bapak Maba, saudara, rasa takut yang terlalu luar biasa. Rasa takut yang sangat luar biasa terhadap Herodes. Rasa takut karena dia akan digeser. Akan ada raja baru yang akan menggantikan dia. Dia tidak akan berkuasa lagi. Dan selanjutnya, tentunya itu juga ada pada kita. Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, kau tunjuk takut. Kalau dia yang datang ini baik kau sonde, sama kau sonde. Dan kemudian kita mensandingkan dan membanding-bandingkan. Itu waktu itu satu, itu begini. Mas sekarang yang ini satu nih. Tuhan, manusia terbaik. Kita membanding-bandingkan. Herodes memiliki rasa takut yang begitu luar biasa. Pasti kalau raja yang baru lahir ini akan lebih daripada dia. Bapak Maba, saudara orang beriman, itu hal yang pertama. Yang kedua, kenapa sehingga Herodes terkejut bersama dengan seluruh Yerusalem? Ketika mendengar berita itu, dia menjadi panas hati. Panas hati. Kotong di Mio ini kalau begitu dengar kabar burung atau kabar angin memiring, kotong pun telinga cepat merah, telinga tipis. Apa dia omong begitu?
Dia belum tahu beta sapa. Mulai timbul panas hati. Kemudian kotong mulai merancangkan banyak hal jahat sebagaimana yang dilakukan oleh Herodes. Timbul panas hati dalam dirinya. Kok bisa raja yang baru lahir? Kata firman Tuhan, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Itu karena panas hati. Yang dari takuju tadi kemudian dia panas hati. Bisa ada yang mau menyaingi saya. Kotong juga gitu, sonde mau untuk ada saingan. Kalau kotong mendengar orang lebih dari kotong, lu mati. Bete perlu dibok. Tunggu sampai harus di batang leher baru dia beta pun jahat. Papa maba saudara orang beriman yang ketiga. Dari rasa terkejut itu timbul iri hati dan muncul kelicikan dalam hati Herodes. Karena itu Bapak Maba saudara orang beriman, kata firman Tuhan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti. Omong dengan teliti ini Bapak Mama, ini omong soal kelicikan. Dia bukan hanya mau cari tahu, tetapi kemudian sudah ada rancangan jahat dalam pikiran dan hatinya. Karena itu dia tanya dengan teliti, dia lahir di mana? Bosong dapat dia pun tanda yang mana? Dia pun bapak nama siapa? Dia pun mama nama siapa? Itu anak dong kasih nama siapa? Dia tanya dengan teliti. Bahkan kalau sama ke bidan dong bapak mama, mulai dari ukur dia pun berat, dia pun tinggi badan dan seterusnya. Kalau begitu anak lahir, berat berapa nanti dia pun bapak tanya duluan. Berat berapa Weh pun kaboak lah, hampir 4. Itu dia pun bapak tanya duluan. Kemudian yang berikut, panjang berapa senti? Weh nanti sama ke bapak. Tuk-tuka. Tanya dengan teliti. Bahkan nanti sampai tanya rambut kok kariting hidung mancung kok pese, hitam kok putih. Akan tanya dengan teliti. Tetapi pertanyaan Herodes ini Bapak Mama timbul kelicikan dalam hatinya untuk merancangkan sesuatu terhadap raja yang baru lahir itu. Karena itu Bapak Mama saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh orang Majus ini berkata bahwa mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab para nabi. Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sudah sejak dulu kala. Di Yehuda Bapak, jangan cari jauh-jauh. Nah ini yang buat Herodes pun hati bergaruk. Kok beta di sini mah beson tahu. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh para Majus, mereka mengikuti petunjuk melalui bintang timur. Kemudian mereka datang dan berjumpa dengan Yesus sesuai dengan yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi tentunya Bapak Maba saudara orang beriman, karena akal bulus dari Herodes, maka kemudian firman Tuhan datang kepada mereka untuk kemudian nanti pulang lewat jalan lain. Jalan lain ini menjadi pilihan. Karena tadi dong datang lewat Herodes, tapi kemudian dong pulang harus memilih jalan lain. Itu pilihan. Bapak Maba saudara orang beriman, pilihan yang pertama, tentunya bahwa tadi saya bilang pilihan itu pasti ada konsekuensi dan resiko. Tetapi tentunya juga bahwa para Majus harus mengambil keputusan apapun konsekuensi dan resikonya. Harus memilih. Yang pertama, perjalanan jauh dari timur. Itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para Majus.
tetapi tidak memutuskan keinginan mereka untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Tidak memutuskan, tidak melunturkan keinginan mereka untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Kalau kotong sonde, ini hari tanggal merah, bukan karena hari Minggu. Ini hari, ini perayaan Natal yang pertama. Kita diperhadapkan dengan tantangan hujan dari tadi pagi hampir siang. Dan kalau hujan begini yang paling enak apa? Tuh, tarik kain panas kau tidur, atau bikin api tungku kau duduk kukuruk. Ini pilihan. Pi gereja kau sonde, mulai duduk kau hitung-hitung. Pilihan. Pi sonde, pi sonde, pi sonde, pi sonde, pi. Top sonde. Kau hujan, ini sampai jam 10 belum berhenti. Tantangan. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, akan ada banyak tantangan. Pasti kau akan tersinggung, kau akan marah, kau akan kecewa, kau akan dilukai. Tetapi apakah kita akan sampai kepada yang disebut dengan pilihan, walaupun resikonya harus kita tanggung, walaupun basah tetapi harus sampai di gereja, walaupun sedikit orang tetapi jangan kecewa, tetap berkhotbah dengan semangat, walaupun tidak ada jemaat tetapi majelis harus ada dan penuhi kursi-kursi di gereja. Bukan kemudian berpikir bahwa hari pas ada jemaat berarti nanti yang lain sonde beta juga begitu. Kalau beta pena tua pasti beta pun dia akan pikir. Jadi beta son pikir. Amin kok. Hampir semua ada Bapak Mama. Kita akan diperhadapkan dengan pilihan, tantangan. Dan apakah kita berani mengambil keputusan seperti para Majus, walaupun perjalanan begitu jauh dari timur kemudian datang sampai ke Bethlehem untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Bapak Mama, saudara orang beriman. Yang kedua, menjalani sesuai dengan petunjuk. Orang Majus ini bikin apa-apa sesuai dengan petunjuk. Yang pertama, petunjuk bintang timur. Dong jalan ikut itu bintang sudah serong-serong. Tetapi kotong kadang-kadang main serong. Iya. Ada bapak-bapak yang main serong dengan istri. Amin. Beta pun sekretaris 2 langsung bilang ada. Catat mama he. Jangan heran ada mama-mama juga yang begitu. Oh sudah ada. Amin. Tapi ini bukan unsur pembelaan diri. Kita kadang-kadang main serong dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang harus melalui jalan ini, tetapi kita bilang sonde. Jalan potong lebih enak, lebih cepat, lebih praktis, lebih baik. Kita sonde mau ikut petunjuk. Orang Majus bukan hanya ikut petunjuk bintang timur, Bapak Maba Saudara. Tetapi kata firman Tuhan, Bapak Maba Saudara orang beriman, bahwa ketika mereka sampai dan bertemu dengan Yesus, kemudian firman Tuhan datang kepada mereka melalui mimpi. Mimpi itu terkadang bukan bunga tidur. Kebanyakan orang bilang, jangan percaya bunga tidur. Sebenarnya itu wahyu Tuhan untuk memperingatkan kita, untuk kemudian memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita, untuk mungkin kita berwaspada, untuk mungkin kita menyambut apa yang sementara Tuhan rencangkan bagi kita. 2 petunjuk melalui bintang dan juga melalui mimpi. Orang Majus ikut ini petunjuk, dong sonde mau untuk ikut petunjuk yang lain. Terkadang orang berpikir Bapak Mama bahwa ini firman Tuhan, jalan lain ini berarti bahwa kotong sejalan keluar, sonde berjumpa lagi dengan Yesus. Tapi jalan lain yang dimaksudkan ini berbeda Bapak Mama, yaitu jalan yang tentunya ditunjuk oleh Tuhan. Dan jalan yang ditunjuk oleh Tuhan kepada para Majus. Ketika mereka berjalan menuju kepada istana Herodes untuk menjumpai Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria.
Tetapi kemudian mereka akan pulang menuju kembali kepada tempat mereka, ke negeri mereka, melalui jalan lain. Jalan kepada Herodes, Bapak Mama, gambaran jawaban bahwa jalan itu menuju kepada jalan kecewa, jalan takut, jalan sakit hati, jalan panas hati, jalan penuh amarah dan kebencian. Jalan yang tidak mau untuk disaingi, mau untuk sendiri berkuasa. Jalan yang mengorbankan pihak lain demi memenuhi ambisi pribadi atau diri sendiri. Jalan munafik. Herodes itu munafik, di muka ini dia pun bagus. Tetapi coba kalau bilang, itu Herodes. Di muka ini dia bilang, ingat tuh bosong pergi. Maka kemudian bosong pulang datang, sehingga di sini kau kasih tahu beta itu anak tuh keberadaan, kau beta pulang, nah beta bosong pulang, sini beta jupi kau menyembah dia. Dia munafik, padahal dia punya rencana lain di balik itu. Itu ada di kita. Amin. Natal ini kotong bertobat, kotong jangan munafik lah. Jangan sampai nanti di muka kotong manis, di belakang son jelas. Di muka omong lain, di belakang omong lain. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Beta mesti cepat, karena itu juga Herodes. Yang ketiga, dalam segala hal Yesus harus menjadi satu-satunya Tuhan dan tujuan. Orang Majus tentunya berjumpa dengan Herodes yang memiliki segala sesuatu, Bapak Mama, saudara. Dapat memberikan kepada mereka kesenangan, dapat memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Tetapi tentunya bahwa mereka tetap kepada pendirian bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang harus mereka jumpai adalah Yesus bayi Natal yang lahir di Bethlehem. Itu yang menjadi tujuan mereka ketika mereka jalan dari timur menuju ke Yerusalem. Mereka tidak akan berpaling dari tujuan itu. Karena itu kita juga ketika menyambut Natal, tujuan kita adalah Natal Kristus. Bukan Natal karena pohon Natal, bukan Natal karena dekorasi, bukan Natal karena baju baru, atau mungkin kue Natal dan seterusnya. Tetapi tujuan kita adalah Natal Kristus yang sesungguhnya. Dia yang harus lahir di dalam hati kita, menjadi tujuan hidup kita, memberikan pandangan kepada jalan yang akan kita pilih. Itu yang harus menjadi tujuan bagi kita, menjadi pilihan bagi kita. Dan ini yang dipilih oleh para Majus. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh para Majus, Bapak Mama, saudara, mereka belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi. Memberi bukan hanya memberi hidup mereka, tetapi tentunya kata firman Tuhan, mereka memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ini merupakan bagian yang sangat istimewa. Ini omong soal persembahan. Persembahan bukan omong soal kotong kasih berkolekte berapa banyak di gereja. Tetapi bagaimana kotong mempersembahkan kotong pun hidup di hari Natal sebagai kurban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan di hari Natal. Jangan sampai kotong omong bahwa kotong merayakan Natal, tetapi kotong sudah berkenan kepada Tuhan. Ingat baik-baik ini, jangan sampai kotong sudah berkenan kepada Tuhan, karena diibaratkan sama seperti HP. Hanya casing saja yang baru, tetapi di dalam sudah baru, sudah ada hidup baru, sudah ada perubahan. Ini omong soal bagaimana kau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang terakhir, di dalam Yesus tentunya selalu ada jalan yang terbuka, yang baru bagi orang percaya. Dia yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Dia satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Dia jalan kebenaran dan hidup. Kalau hari ini kita merayakan Natal, kita ada dalam pilihan untuk menuju kepada jalan yang Tuhan tunjukkan, yaitu jalan kepada Yesus satu-satunya, jalan keselamatan bagi kita, jalan keselamatan bagi orang percaya. Dia telah datang ke dalam dunia, Bapak Mama, saudara orang beriman. Tidak ada jalan lain selain Dia, dan Dia yang datang dan menyelamatkan setiap orang percaya. Di hati kita masing-masing, Yesus telah hadir.
Karena itu baiklah kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing sambil kita berbagi hidup, tetapi juga dengan pilihan yang benar, bahwa kehidupan kita adalah pilihan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.